Pemilik dua cahaya siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga senantiasa dalam lindungannya, amin. Kali ini admin akan bercerita tentang salah satu sahabat baginda Rasulullah yang memiliki dua cahaya. Abu Bakar dan Utsman bin Affan adalah pemuda yang bersahabat sejak kecil dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih saat beliau masih berniaga, dan ketika Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan menyatakan kesetiaan kepada Muhammad bin Abdillah, Utsman menyambut dengan baik. Meskipun kalangan keluarganya antipati terhadap ajaran yang dibawa Nabi itu. Bagi Utsman, keluarganya yang tidak menyetujui pilihannya bukanlah suatu penghalang. Menurut pendapatnya, agama yang dibawa Muhammad pasti akan mampu memberantas kejahiliahan di tengah masyarakat Arab saat itu. Dikala permulaan menerima ajaran syariat Islam, Utsman bin Affan merasa khawatir terhadap tindakan keluarganya. Oleh karena kebencian keluarganya terhadap Nabi, Utsman mendapat cacian yang luar biasa, juga sangat membencinya. Padahal sebelumnya mereka sangat sayang dan mencintai Utsman. Hakam paman Utsman sangat marah melihat sikap Utsman memeluk Islam. Sebagai puncak kemarahannya, Utsman pun dikurung dalam suatu kamar yang gelap, diikat tangan dan kakinya. Utsman dikucilkan dan dijauhkan dari pergaulan keluarga. Bagi Utsman, hal ini tidak mengendorkan semangat dan pendiriannya, justru membakar semangat yang ada untuk lebih berani berbuat demi menegakkan kebenaran. Utsman berpendapat suatu kebatilan pasti disertai kekerasan, sedang sesuatu yang hak disertai kelemah lembutan. Siksaan dari sanak keluarganya diterima Utsman dengan penuh ketabahan dan kesabaran hati. Biarpun sehari dipaksa 1000 kali untuk kembali ke agama nenek moyang, tetap ditolak mentah-mentah. Ujian berat itu telah membuat keimanan Utsman bin Affan semakin membaja dan berbesar hati, bukan malah berkecil hati. Biarpun keluarga yang dulu menyayangi dan kini membenci dan menindasnya, ia yakin suatu saat nanti mereka akan sadar bahwa agama yang selama ini dipeluknya adalah agama batil. Karena sudah tak tahan dengan siksaan keluarga, akhirnya Utsman usul kepada Rasulullah untuk mengungsi atau hijrah ke Ethiopia atau Habsah. Rasanya tak ingin lagi melihat wajah keluarganya yang telah mengucilkan dan menghinanya, bahkan telah tega menyiksanya. Melihat keadaan Utsman yang memprihatinkan, Rasulullah memberi izin kepadanya untuk mengungsi. Dengan hati pasrah, Utsman meninggalkan sanak keluarganya, meskipun sebenarnya dia merasa tak tega mengingat mereka telah membesarkan dirinya. Namun apa boleh buat, itikat lebih besar nilai harganya daripada keluarga yang mengajak ke arah jurang kesengsaraan. Utsman rela mengorbankan segala apa yang dimiliki demi kepercayaan yang dianut, percaya kepada ajaran Islam yang telah memancarkan sinar kebesaran, menunjukkan umat manusia ke jalan yang benar. Ketika itu Utsman bin Affan telah menikah dengan Ruqayyah putri Rasulullah. Laut Merah diseberangi bersama istrinya, demi mendapatkan perlindungan, semua harta kekayaan dikorbankan demi kepentingan Islam. Namun demikian, Utsman tetap dalam naungan Tuhan, hidup di perantauan dengan penuh kebahagiaan dan ketenteraman. Penderitaan-penderitaan yang dialami Utsman bin Affan mengantar dirinya lebih dekat dengan Rasulullah, sehingga setiap kali beliau ke medan laga tentu Utsman bertugas mendampinginya. Hanya dalam perang Badar Utsman tak dapat mendampingi Rasulullah. Pada saat terjadi perang Badar, Utsman tak dapat mengikutinya meskipun hati kecilnya ingin sekali mengambil bagian dalam peristiwa itu. Ketika itu, Ruqayyah binti Rasulullah sedang dalam keadaan sakit keras, maka Rasulullah tidak mengizinkannya, diperintahkan Utsman tetap tinggal di rumah, merawat istrinya. Utsman melakukan perintah Rasulullah, dirawat istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Allah menghendaki lain, takdir menentukan Ruqayyah dipanggil menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kematian istrinya membuat hati Utsman sangat bersedih dan berduka. Terbayang dalam hatinya dengan kematian Ruqayyah berarti tali kekeluargaan dengan Rasulullah menjadi terputus. Seakan jurang menganga telah memisahkan dirinya dengan Rasulullah dalam talian kekeluargaan. Tidak ada lagi keluarga tempatnya mengadu, sebab mereka telah membenci dirinya karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bayangan itu sering mengganggu hati kecil Utsman bin Affan, padahal kekeluargaan dengan Rasulullah merupakan satu-satunya tumpuan pengharapan. Namun, ternyata harus berakhir dengan meninggalnya Ruqayyah, ibarat bunga yang baru mekar. Hadiah dari Rasulullah, kini harus gugur dalam peliharaannya. Ia sangat menderita dan sedih hatinya. Rasulullah mengerti apa yang menjadi beban penderitaan hati Utsman, dan beliau mencarikan jalan keluar. Maka Rasulullah mengambil Utsman sebagai menantu untuk yang kedua kalinya. Ia dinikahkan dengan Ummi Kulsum yang masih gadis. Atas kebijaksanaan Rasulullah itu Utsman merasa sangat bersyukur.
sehingga kekhawatiran dan kesedihan yang melanda dirinya sirna, luka di dalam hatinya terasa terobati, kebahagiaan kembali menghampiri dirinya. Karena itu Utsman mendapat gelar penghormatan, Sun Nurain, pemilik dua cahaya. Sebab dua kali menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemilik dua cahaya sahabat, semoga kita kelak mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti, amin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, nantikan cerita-cerita menarik-menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.